Bahkan sering saya bilang, kalau ada yang bisa saya banggakan dalam capaian perjalanan karir saya, mungkin saya bisa mengatakan, alhamdulillah saya pernah nyantri di pondok tersebut. Sampai aliyah, sanawiyah aliyah di pondok tersebut. Kemudian kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan sastra Arab. Alhamdulillah juga berbangga bisa belajar di sastra Arab itu karena saya diajar oleh guru-guru saya yang sangat luar biasa. Banyak alumni Al-Azhar di situ, alumni Madinah, juga alumni Sudan mengajar di sastra Arab, dan alhamdulillah saya bersyukur ya. Tapi yang kedua ini Mbak, baik ISNU maupun BWI. BWI juga dikasih kesempatan amanah sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Itu juga ditunjuk, diusulkan oleh Pak Menteri waktu itu dan Ketua BWI. Ketua BWI itu waktu itu Pak Prof. Nuh. Ya. Kemudian menterinya Gus Yakut. Gus Yakut. Beliau berdua ini yang berdiskusi mengusulkan saya jadi Ketua BWI. Nah, ISNU bersedia, siap, lahir batin mendukung pemerintah. Jadi ISNU harus terlibat dalam pemerintahan, ISNU terlibat dalam pendidikan, ISNU harus menjadi profesional, dan ISNU sebagai sebuah organisasi harus bisa mengorkestrasi resources yang melimpah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Nusantara. Serambi Nusantara adalah talk show di TVNU yang menghadirkan para tokoh-tokoh nasional yang memperbincangkan masalah keumatan dalam perspektif NU. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, seorang tokoh yang tidak asing di kancah pendidikan, keagamaan, dan pemerintahan. Beliau adalah Profesor Dr. Kamarudin Amin, MA. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Rahmi. Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia. Bersama saya, Rahmi Meldayati, di Serambi Nusantara. Prof, banyak mendengar kami yang mungkin mengenal Prof sebagai Sekjen Kemenak atau Ketua ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tapi bisa ceritakan sedikit, Prof, tentang perjalanan Profesor dari seorang santri hingga akhirnya memegang posisi penting seperti sekarang ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya dibesarkan di pondok pesantren, di sebuah pesantren tradisional yang cukup jauh dari keramaian kota sebenarnya, di Asadiyah. Di Asadiyah itu pesantren tertua di Sulawesi Selatan, tempat di mana alhamdulillah melahirkan banyak ulama besar di Sulawesi Selatan, mulai dari Andre Guruta Ambodale yang kemudian mendirikan pesantren besar DDI, kemudian Guruta Pak Baja yang mendirikan pesantren di Parepare, ada Andre Guruta Muin Yusuf di Sidrap, Daud Ismail di Sopeng. Pesantren ini berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sudah cukup lama, ya hampir seabad juga saya kira, pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur dan juga sangat berbangga sempat menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Bahkan sering saya bilang, kalau ada yang bisa saya banggakan dalam capaian perjalanan karir saya, mungkin saya bisa mengatakan alhamdulillah saya pernah nyantri di pondok tersebut. Sampai aliyah, sanawiyah aliyah di pondok tersebut. Kemudian kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan sastra Arab. Alhamdulillah juga berbangga bisa belajar di sastra Arab itu karena saya diajar oleh guru-guru saya yang sangat luar biasa. Banyak alumni Al-Azhar di situ, alumni Madinah, juga alumni Sudan mengajar di sastra Arab, dan alhamdulillah saya bersyukur ya. Saya doakan semoga guru-guru saya itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan diberi tempat yang terbaik di sisinya. Kemudian alhamdulillah mendapat kesempatan untuk belajar S2 di salah satu perguruan tinggi tertua di Eropa,
di Leiden University pada tahun 96-98 gitu. Di situ saya berkenalan dan seorang tokoh, seorang ilmuwan yang barangkali tidak berlebihan kalau saya menyebutnya sebagai the most authoritative scholars on early Islam. Jadi tokoh yang paling otoritatif bicara tentang masa-masa awal Islam, khususnya dalam Western scholarship ya, dalam kesarjanaan Barat, meskipun agak kontroversial, yaitu John Ball. GHA John Ball itu tokoh yang dikenal sebagai ulama hadis, benar, ini scholars ya, hadis tapi di Barat. Dan itu penguasaan literaturnya itu amazing banget ya. Saya mengenal beliau sangat bersyukur, dan bagi saya beliau di antara yang merubah cita-cita akademik saya. Dulu saya sebenarnya ketika belajar di Eropa, di Belanda itu, saya tidak rencana untuk belajar ilmu hadis di Eropa. Saya belajar tentang sejarah, belajar tentang politik, belajar tentang Indonesia lah, kira-kira begitu, Indonesianis rencananya. Tapi begitu ketemu dengan John Ball, saya betul-betul jatuh cinta ke beliau. Seorang scholars yang bagi saya itu sangat mengagumkan sekali. Dia kerjanya menulis, meneliti dan seterusnya, dan termasuk tokoh yang paling otoritatif lah untuk bicara tentang masa-masa awal Islam tadi itu. Alhamdulillah saya menyelesaikan S2 saya di Belanda. Saya waktu itu sudah dosen sih sebenarnya, sudah dosen di UIN Makassar, ya dinas belajarlah kerjasama dengan Kementerian Agama dengan INIS namanya, ya, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Ini juga menginspirasi saya waktu saya diberi amanah sebagai Dirjen Pendidikan Islam, melanjutkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Eropa dan juga di Amerika. Kemudian setelah itu saya belajar S3, program doktornya di Jerman. Juga bersyukur, berbangga sekali, sangat saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan belajar di Jerman, karena pertama saya bisa membaca literatur berbahasa Jerman, yang kalau saya nggak belajar di Jerman mungkin saya tidak bisa mengeksplor ya, berbagai literatur yang menurut saya sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Literatur studi Islam dalam bahasa Jerman itu juga saya bertemu dengan seorang tokoh ya, seorang scholar, seorang ilmuwan yang sangat otoritatif juga namanya Harald Motzki. Harald Motzki ini orang Jerman. Kalau John Ball tadi orang Belanda. Dua orang ini dalam diskursus masa-masa awal Islam sekali lagi, one of the most revered scholars on earth dalam Western scholarship ya. Dalam kesejarahan Barat, dua orang ini adalah orang yang paling dirujuk dalam diskursus studi Islam masa-masa awal. Nah, kebetulan keduanya spesialis di situ. Khususnya ilmu hadis, hadis-hadis, literatur hadis itu dijadikan sebagai sumber penelitiannya. Jadi kajiannya, pendekatannya agak berbeda dengan pendekatan ilmu hadis Islam, menggunakan pendekatan kritik sejarah modern, kritik sumber, tapi mereka ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman juga. Jadi penguasaan terhadap ilmu hadisnya itu keren banget ya, luar biasa. Ya. Tapi digabungkan dengan penelitian kritik sejarah modern, kombinasi. Dua-duanya ini saya kagum sekali, dan saya beruntung sekali sempat dibimbing langsung oleh beliau. Tapi yang aneh, bukan aneh, tapi yang bagi saya juga ada hikmahnya tersendiri, karena kedua orang ini dalam tanda petik bermusuhan secara akademik ya, tidak personal. Jadi beda pendapat sama sekali. Beda pandangan, metodologinya berbeda dalam merespon atau dalam memberikan assessment atau penilaian, judgement terhadap historisitas, otentisitas literatur masa-masa awal Islam. Misalnya literatur hadis kita yang ditulis pada abad ketiga Hijriah dan seterusnya, itu mereka punya pandangan yang sangat berbeda tentang historisitasnya, otentisitasnya, dan juga otoritasnya.
kedua-duanya saya belajar dari beliau. Alhamdulillah saya bersyukur. Dan yang saya bersyukur lagi, alhamdulillah saya tuh merasa banyak sekali mendapatkan anugerah ya yang saya syukuri. Dalam hidup ini kadang-kadang saya merasa mendapatkan sesuatu lebih dari yang saya pantas untuk menerimanya ya. Masya Allah. Saya juga mendapat kesempatan untuk riset di Al-Azhar di Mesir. Pada saat menulis disertasi di Jerman, saya oleh pemberi beasiswa saya, AD pemerintah Jerman, itu memberi kesempatan untuk juga bisa riset di Kairo di Mesir lah. Saya juga bersyukur jadi bisa belajar pendekatan Western scholarship, juga bisa belajar dari pendekatan ulama-ulama kita dari Al-Azhar, tentunya selain dari pesantren dan juga dari kampus PTKIN kita. Itulah kira-kira takdir ya. Iya, Takdir perjalanan itu, hidup ya Prof ya. Ya, takdir tidak bisa dilawan. Benar. Jadi banyak sekali hal yang bagi saya bersyukur sekali. Termasuk juga dalam perjalanan karier saya. Kalau ada capaian-capaian yang saya boleh sampaikan, lagi-lagi itu lebih banyak bagi saya itu takdir ya, nasib. Tuhan telah menggariskannya seperti itu. Saya menjadi Dirjen Pendidikan Islam itu waktu itu pejabat eselon 1 paling muda mungkin waktu Iya itu benar, ya. saya lihat dari Umurnya masih profilnya masih sangat muda sekali. tahun ya. 44 tahun waktu itu. Dan itu tidak ada ikhtiar, saya nggak pernah berikhtiar, berjalan saja. apalagi bermanuver. Iya benar. Tiba-tiba saja oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau baru masuk menjadi menteri, itu keren banget beliau itu. Masuk hari pertama di kementerian, memperkenalkan diri, terus besoknya seluruh pejabat diminta presentasi. Waktu itu saya dapat kesempatan presentasi, mewakili Pak Dirjen, karena Dirjennya kosong. Saya Sesdirjen waktu itu. Begitu saya habis presentasi, ya saya merasa sih presentasi saya itu waktu itu agak bagus ya, merasa ya. Allahu a'lam bagus apa enggak. Tapi waktu itu saya merasa agak sedikit percaya diri lah, kira-kira gitu. Sempurna lah rasanya gitu ya. Begitu habis presentasi, Pak Menteri langsung panggil saya ke ruangan beliau. Dan tanya-tanya latar belakangnya apa, pendidikannya di mana, asalnya dari mana, segala macam. Terus langsung bilang, saya ingin mengusulkan Anda jadi Dirjen. Tapi off the record ya, jangan ngomong-ngomong gitu. Termasuk kepada istri, termasuk kepada keluarga. Artinya secret banget lah. Gitu. Itu kan saya nggak pernah berekspektasi sejauh itu. Masih muda waktu itu saya belum. Ya, Prof, ya. Ternyata benar, beliau serius diusulkan dan jadi Dirjen. Alhamdulillah. Nggak ada sama sekali ini. Jadi saya bilang ya itu takdir mungkin ya. Benar. Saya menjadi Dirjen Bimas Islam juga sama. Bimas Islam itu menterinya berganti dulu Pak Fahru Rozi. Jenderal Fahru Rozi itu juga nggak pernah, saya merasa tidak pernah mengikhtiarkan itu. Tidak pernah bermanuver apalagi. Karena santri, lugu lah orang kampung kan saya nih. Dari desa, dari kampung, dari daerah, jadi tidak dengan semangat yang kuat ya. Ditunjuk aja gitu. Sampai kemudian menjadi sekjen. Ya sekjen juga ya Pak Menteri, Pak Prof Nasar. Kebetulan saja kami memang dari pondok yang sama. Beliau senior saya, beliau mentor saya. Ya beliau mengenal saya mungkin lahir batin lah. Dia tahu, ya dia usulkan ke presiden. Tapi yang kedua ini Mbak, baik ISNU maupun BWI. BWI juga dikasih kesempatan amanah sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia. Itu juga diusulkan oleh Pak Menteri waktu itu dan ketua BWI. Ketua BWI itu waktu itu Pak Prof Nuh. Prof Nuh ya. Kemudian menterinya Gus Yakut. Gus Yakut. Beliau berdua ini yang berdiskusi mengusulkan saya jadi ketua BWI. Ya, saya waktu itu sempat bilang ke Prof Nuh, Prof kalau bisa jangan saya. Pertama, portofolio ketua BWI ini kan biasanya at least mantan-mantan menteri lah. Ya. Jangan saya, apalagi saya masih menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam. Saya ke Pak Nuh, saya sampaikan ke beliau, Prof, tolong sampaikan ke Gus Yakut, ke Pak Menteri, karena Pak Menteri kan atasan saya,
saya nggak berani dong bilang, Gus, jangan saya nggak enak lah. Iya, Tapi saya bilang ke Prof Nuh, Prof Nuh tolong sampaikan gitu, jangan ini. Tapi beliau berdiskusi berdua dan memutuskan untuk saya diusulkan jadi ketua BWI. Jadilah ketua BWI. Begitu juga Isnu, Mbak. Isnu apa lagi? Isnu kan saya nggak pernah juga berekspektasi, bercita-cita jadi ketua Isnu. Tiba-tiba didatengin oleh teman-teman, diajak, diminta kesediaan untuk menjadi ketua ISNU. Ya, saya mungkin ditakdirkan untuk menjadi ketua ISNU dan saya lagi-lagi tidak pernah ya tidak pernah berikhtiar ekstra lah ya, apalagi manuver. Jadi sekali lagi perjalanan karir saya itu penuh dengan mengalir aja seperti air gitu. Nggak pernah ada, ya mudah-mudahan ada hikmahnya dan saya banyak belajar tentunya ya. Banyak bergaul, banyak berjejaring dan ya banyak berkenalan dengan banyak orang-orang hebat, teman-teman saya keren-keren semua. Profnya juga keren soalnya. Oh iya dong, Mbak Rani juga. Teman-teman di ISNU itu luar biasa, anak-anak muda dan bagi saya itu adalah anugerah, di antara anugerah terbesar ya dalam perjalanan karier saya juga bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi secara dekat dengan teman-teman muda, keren-keren di ISNU, di BWI juga, apalagi di Kementerian Agama. Insya Allah ya Prof ya. Memang perjalanan hidup itu kalau kita semuanya berserah kepada Allah dan memang niat kita itu ikhlas ya Prof ya. Ikhlas hanya karena Allah dan hanya untuk mencari ridha Allah, itu akan dipermudah. Amin. Insya Allah. Tadi juga saya menarik itu Prof, ketika dua orang, siapa tadi Prof? Profesor yang... Prof Nuh. Bukan yang waktu Prof membuat tesis dan disertasi. John Ball sama Harald Motzki. Harald Motzki itu juga menjadi salah satu inspirasi Prof untuk membuat disertasi ya Prof? Iya, betul. Jadi disertasi Prof itu tentang metode kritik hadis ya Prof? Ya, jadi disertasi itu mengkombinasikan dua tradisi kesarjanaan, benar itu ya. Barat dan Timur ya. Jadi kesarjanaan Barat, Western Scholarship. Yang kedua kesarjanaan Timur Tengah, kesarjanaan Islam dalam menentukan kualitas sumber sejarah. Yang dalam hal ini literatur hadis yang saya jadikan sebagai objek. Ya. Jadi menariknya itu kedua tradisi kesarjanaan ini kedua-duanya mapan, punya kelebihan, punya kelemahan, dan saya mencoba mengkombinasikannya. Benar. Mencoba menguji kedua metodologi ini, kemudian ya saya menemukan berbagai kelebihan, kelemahan, dan saya coba ramu sendiri dengan metodologi yang saya kembangkan juga. Ya tadi itu menarik sekali bagi saya. Ya, misalnya kalau dalam Islam itu kan kalau hadis itu sudah terdapat atau ditemukan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, apalagi kalau ditemukan dalam Kutubus Sittah, hadis itu misalnya ada dalam ke-6 kitab ini atau Kutubut Tis'a, ya udah sudah selesai gitu. Sudah selesai permasalahan. Udah dianggap ya itu udah sahih lah. Ya itu udah dari Nabi, kemudian harus kita ikuti, kita jalankan, kita amalkan. Itu perspektif umat Islam Sunni khususnya ya. Kalau Syiah punya tradisi sendiri, punya metodologi dan punya kitab sendiri. Jadi kalau kita punya Kutubus Sittah, Syiah punya Kutubul Arba'ah. Nah, kalau di Barat beda pendekatannya. Kalau di Barat itu belum tentu apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah itu bisa disandarkan sampai kepada Nabi. Oh begitu ya. Ya, jadi juga di sana banyak mazhab. Ada mazhab yang sangat pesimis, ada yang sangat optimis, ada yang moderat. Yang sangat optimis itu, yang sangat pesimis itu mengatakan seluruh literatur hadis yang dimiliki oleh umat Islam itu semuanya palsu. Tidak ada sama sekali yang bisa disandarkan kepada Nabi. Palsu maksudnya tidak ada yang sampai ke Nabi. Itu bukan punya Nabi. Nabi nggak pernah bilang begitu. Itu adalah ciptaan buatan dari generasi abad ketiga.
Jadi para mukharij, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, mereka lah yang menciptakan hadis itu sebenarnya. Nggak pernah sampai ke Nabi. Yang pesimis ya, Prof ya? Itu yang pesimis banget pesimis ya. Yang pesimis. Tapi mereka tentu tidak mengatakannya itu secara sederhana ya. Itu hasil penelitian juga, panjang juga ini kajiannya gitu. Nah, ada yang sangat optimis sebaliknya. Nah, misalnya tokohnya itu ada Nabi Abod namanya. Kemudian ada ya Mustafa Muhammad Al-Azami ya, yang kebetulan Muslim tapi tradisi kesarjanaannya di Barat, dia alumni Oxford, Inggris. Saya kira di antara umat Islam yang paling engage dalam diskursus kesarjanaan Barat ya. Kalau umat Islam yang lain itu, mohon maaf, kita itu tidak banyak mengikuti. Kita mungkin trauma dulu dengan Goldziher, dengan Yosef Shah, dengan sejumlah tokoh-tokoh Barat yang menyampaikan berbagai penelitian yang membuat umat Islam itu shock, sehingga tidak mengikuti lagi dinamika perkembangan tradisi kesarjanaan Barat secara serius, khususnya dalam kesarjanaan Barat masa-masa awal. Nah, kalau Azmi sama Abod ini mengatakan semua hadis yang ada dalam Kutubus Sittah itu bisa disandarkan kepada Nabi kok, gitu. Kira-kira sama dengan umat Islam lah secara umum. Tapi pendekatannya mencoba menggabungkan juga, kombinasikan pendekatan Islam dan pendekatan Barat. Mereka paham lah metodologi yang dikembangkan di Barat. Nah, ada juga yang moderat. Yang moderat ini maksud saya kelompok menengah yang tidak terlalu pesimis, tapi juga tidak terlalu optimis. Moderat. Moderat itu gini. Misalnya mengatakan bahwa hadis itu bisa disandarkan kok kepada Nabi, tapi sangat jarang. Bahkan mohon maaf, yang moderat sekalipun ini tidak sampai ke Nabi. Jadi paling banter itu sampai ke tabiin. Ya. Jadi nggak ada sahabat pun nggak ada. Sahabat pun kalau Johan Bol tadi ini, yang profesor saya di Belanda ini termasuk yang pesimis ini. Yang pesimis ya, Prof. Jadi dia bilang nggak ada itu Nabi, hadis sampai ke Nabi, sahabat pun nggak ada. Paling banter sampai tabiin malah. Oh, jauh lagi ya? Jauh lagi ke bawah. 4 itu. Ya. Jadi itu hasil produksi sejarah, pergumulan sejarah, politik, sosial umat Islam di paruh kedua abad kedua Hijriah. Itulah yang memproduksi kitab-kitab hadis yang ada sekarang, dan nama-nama seperti sahabat, bahkan sebagian besar tabiin, apalagi Nabi, itu diproduksi aja, bukan nama-nama sejarah. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah, kira-kira gitu. Itu hanya di-create aja untuk menguatkan klaimnya bahwa hadis ini berasal dari Nabi, dia buatlah orang-orang seperti sahabat dan seterusnya. Itu termasuk yang pesimis ya. Nah, termasuk Jombol tadi. Jadi bukan kesimpulannya yang saya tadi kagumi, bukan, tapi ikhtiarnya, kerja kerasnya, itu loh, Prof, itu kan prosesnya, luar biasa dan itu luar biasa. Saya belajar dari beliau. Alhamdulillah saya tamat lah kira-kira kalau belajar sama dia itu. Nah, Motzki ini, profesornya di Jerman, itu yang sangat moderat. Dan menurut saya cukup menjanjikan. Jadi beliau mengatakan hasil penemuannya yang terakhir ya, itu sampai kepada sahabat. Tapi apakah betul sahabat menerima dari Nabi? Metodologinya beliau itu belum bisa mengantarkannya sampai ke situ. Jadi paling banter dia bisa, oh ini dari sahabat. Itu pun juga sangat sedikit. Tidak di sekarang ini saya diskusikan tentang metodologi itu ya, karena itu sangat teknis dan mungkin di diskusi-diskusi berikutnya. Kita harus buka itu, Prof. Tetapi mohon maaf, disertasi saya itu menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang dikembangkan di Barat sekalipun, saya bisa membuktikan dengan metodologi mereka bahwa hadis yang saya teliti itu sampai saya bisa pertanggungjawabkan sampai ke Nabi. Sampai ke Nabi. Jadi saya menggunakan metodologinya John Ball yang sangat pesimis, menggunakan metodologinya Motzki yang moderat, dan menggunakan metodologinya Mustafa Muhammad Al-Azami yang sangat optimis. Saya setidaknya hadis yang saya teliti itu saya bisa pertanggungjawabkan sampai ke Nabi. Jadi dating, penanggalan, assessment terhadap
historisitasnya, saya bisa mempertanggungjawabkannya sampai ke Nabi waktu itu. Jadi hadis itu saya bilang ini sampai ke Nabi. Dan itu saya pertahankan dalam disertasi saya. Alhamdulillah disertasi saya itu dapat penghargaan disertasi terbaik. Waktu itu ya lagi-lagi alhamdulillah ya bersyukur karena bisa mengeksplor, mengkaji literatur-literatur selain yang berbahasa Arab, yang berbahasa Inggris, juga yang berbahasa Jerman. Ya, Prof, ya, dan tradisi kesarjanaan Jerman untuk masa-masa awal Islam termasuk di antara yang terbaik menurut saya. Jadi kalau bicara tentang Islam klasik malah ya, tafsir, kajian fikih, hadis, tapi sejarah ya terutama ininya, pendekatannya menurut saya Jerman itu tradisi kesarjanaan Islamnya yang terbaik. Masih terbaik ya Prof ya? Menurut saya ya. Literaturnya khususnya untuk masa-masa awal Islam. Jadi metodologi yang dikembangkannya, literaturnya, kalau literatur sih mungkin hampir sama lah ya, perguruan tinggi Eropa, Amerika itu hampir sama, tetapi metodologi yang dikembangkannya menurut saya termasuk Jerman termasuk yang terbaik, and I'm really proud of it. Saya benar-benar berbangga bisa belajar di situ secara serius cukup lama, meskipun ya setelah kembali hidup kok jadi begini ya. Jadi setelah belajar lama di Eropa malah kembali harusnya kan jadi pengajar ya, iya, di kampus ngajar, jadi ketua jurusan, jadi atau jadi direktur pasca sarjana lah kira-kira ya. Tapi kok malah jadi pejabat struktural ya, itulah hidup itu. Ya, sesuatu yang I have never imagined before ya. Jadi waktu dulu di Jerman atau di Belanda, bayangan saya itu, cita-cita saya paling ideal itu ya paling pengen ngajar lah. Pengen ngajar di Eropa, pengen ngajar di Amerika, di Indonesia juga loh. Di Indonesia juga, ya ngajar lah. Kira-kira itu ideal cita-cita dulu ya, ke Indonesia, tapi ngajar juga di Eropa, ngajar juga di Amerika. Kira-kira gitulah dulu cita-citanya. Tapi setelah kembali ke Indonesia, ya ternyata pergumulan akademik sosial saya ternyata bercerita lain. Akhirnya jadi seperti sekarang ini. Saya tidak merasa lagi sebagai seorang akademisi. Karena nggak pernah lagi punya waktu meneliti, membaca serius, kajian-kajian yang serius ya. Ya paling refleksi-refleksi sederhana dari tulisan-tulisan teman-teman yang atau ya tulisan-tulisan populer. Jadi ya itulah perjalanan. Ya karena kan metode kritis hadis itu ya itu saya ya Prof ya, sependek pikiran saya itu rasanya itulah yang membawa Prof menjadi orang yang sangat detail ya Prof. Karena kan metode kritis hadis itu kan harus detail sekali, kritis sekali, tahun-tahunnya, orang-orangnya, bin-bin itu kita harus paham ya Prof. Kebetulan saya juga satunya tafsir hadis. Oh, masa? Nah, tapi S2, S3 saya tidak berani untuk mengambil itu, Prof. Iya. Karena itu sangat konsisten sekali dan harus jelimet sekali. Harus serius dan tidak bisa di nomor 2-kan gitu ya, Prof. Ya. Dan ada pesan saya bagi mereka, teman-teman yang tertarik belajar hadis, ilmu hadis terutama, harus memperluas, broaden horizon. Mereka jangan hanya baca ilmu hadis Islam. Ya benar. Pelajarilah kesarjanaan Barat. Ya? Menurut saya metodologi kesarjanaan Barat dalam melakukan penelitian masa-masa awal Islam itu sangat serius banget, luar biasa. Sebuah tradisi akademik yang sayang banget kalau dilewatkan. Dan sependek pengamatan saya, ini salah satu kelemahan saya sering sampaikan juga di kampus-kampus, salah satu kelemahan teman-teman yang belajar hadis itu kurang memahami secara detail Bro. Substansi metodologi kesarjanaan Barat. Banyak yang mencoba mengkritik, tetapi kritikannya kadang-kadang ketidaktahuannya, belum paham secara detail, mendalam, luas, tapi memberikan refleksi. Sehingga kadang-kadang ya tidak tepat. Iya benar. Begitu. Ya. Itu kalau kita membahas tentang metode hadis itu nggak akan pernah
Itu harus, kalau saya aja D1 8 semester, Prof. Apalagi kita sebentar ya, Prof ya. Tapi luar biasa, saya sangat kagum sekali, Prof, ketika ada tokoh yang ilmunya itu membahas tentang hadis. Itu nggak jauh beda tentang orang yang menciptakan satu formulasi, misalkan apa namanya itu, kayak orang-orang yang itu detail, Prof. Pokoknya saya ketika orang yang emang mengambil metode kritik hadis ya, Prof, itu benar-benar menghabiskan seluruh hidupnya saat itu hanya untuk itu aja. Itu yang membuat saya mengapa saya jatuh cinta sama John Ball ya, tanda petik. John Ball itu dia private scholar, jadi sarjana private. Dia tidak terafiliasi atau tidak attach kepada perguruan tinggi tertentu. Jadi dia jam 8 pagi itu sudah di perpustakaan. Sampai jam 5 sore, itu waktu saya di Belanda itu melakukannya sudah 35 tahun. Nggak pernah bergeser 1 inci pun dari interestnya dia ya, untuk meneliti sanad-sanad, hubungan, jaringan, ya kira-kira jaringan transmisi ilmu pengetahuan di abad pertama kedua Hijriah lah. Sambungannya ya, Prof. Jadi bagi saya itu sangat luar biasa dan tidak banyak orang seperti itu. Oke, baik, Prof. Luar biasa ya, Prof ya. Saya sampai terpanas sekali itu tentang pengetahuan tentang ilmu hadisnya, Prof ya. Jadi kita kembali lagi nih, Prof, tentang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ya, Prof ya. Apa sih pengen tahu nih, Prof, yang menjadi menjadi ini, saya juga harus mengambil tanggung jawab ini nih untuk menjadi Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, seperti itu. Apa sih, Prof? Jujur ya, ketika teman-teman datang ke saya mengajak untuk menjadi ketua Ketum ISNU, I was a bit surprised. Apa benar saya orang yang tepat untuk menjadi ISNU itu? Karena ISNU ini kan menurut saya sebuah entitas epistemik yang cukup besar ya. Di situ banyak profesor, akademisi, intelektual, bahkan ada birokrat, ada profesional, gabungan holding ya, berbagai expertise di situ berkumpul, dan saya merasa saya bukan orang yang paling tepat ya. Banyak teman-teman yang sangat pantas, tepat untuk itu. Tapi saya juga tertarik sih. Challenge buat saya ya, bagi saya ya, saya men-challenge diri saya untuk bisa menjadi bagian dari komunitas yang sangat luar biasa itu. Apalagi ya bagian dari NU ya, banomnya NU, dan kebetulan saya bukan hanya secara kultural, tapi struktural saya juga emang NU. Saya pengurus, saya Khatib Syuriah PWNU Sulawesi Selatan waktu itu. Jadi ya kira-kira nilai-nilai ke NU-an sudah melekat lah ya. Ya sudah melekat dari sejak lahir lah, kira-kira begitu. Jadi saya merasa ya, oh ini challenge buat saya. Oke, kita bersama-sama. Meskipun bagi saya agak challenging, tapi saya selalu optimis karena saya pasti bersama dengan orang-orang hebat ya, teman-teman yang punya komitmen, punya jiwa pengabdian, sehingga kita bisa bersama-sama. Jadi ketika saya ditawari oleh teman-teman, ya udah ayo aja gitu. Baik, Prof. Prof, biar nggak terlalu itu ya, Prof ya. Prof, selain membaca, meneliti gitu ya, Prof ya, ada hobi lain nggak sih, Prof, selain belajar gitu dan bekerja ya, gitu? Kalau sekarang sih jujur ya, membaca buku-buku serius sudah tidak cukup lagi waktu ya. Ya pekerjaan di Kementerian Agama, apalagi Sekjen ya, waduh rasa-rasanya loadnya itu udah luar biasa. Tapi alhamdulillah saya masih menyempatkan diri mencintai diri saya dengan melakukan hal-hal yang kita sukai ya, baik buat diri saya. Olahraga, alhamdulillah. Olahraga itu bagi saya wajib dan hampir tiap hari saya berolahraga. Kalau boleh tahu apa itu, Prof? Yang paling sederhana dan paling mudah, tidak butuh banyak waktu, jogging. Jogging ya? Hampir setiap hari saya jogging. Alhamdulillah masih bisa 7-8 kilo setiap hari. Oke, sehat
Ya sekali-kali renang juga oke. Bulu tangkis juga. Sama. Cuma kalau bulu tangkis kan waktunya cukup banyak ya. Dan harus ada teman kan. Jadi biasa jadi kendala. Nanti kita siap kok jadi teman, Prof. Oh, boleh. Kalau jogging kan habis sholat subuh cari sepatu, cari celana udah lari. Itu. Sedikit Prof tentang badminton, tadi Prof juga suka main badminton. Kemarin kita menang loh Prof, Indonesia gelar pertama ya, Super 1000. Kita itu maksudnya siapa? Indonesia Prof, di Cina kemarin Prof. Kan kita benar. kita kan puasa gelar tuh Prof dari awal sampai bulan ini. Jadi sekarang terakhir kemarin mengalahkan Malaysia ya. Lawan Malaysia, Rodsya sama Sohoyi itu ya Prof ya. Ya. Fajar sama Sohibul Fikri ya Prof. Wah, ya. Saya nonton itu Prof. Update juga rupanya. Update-nya suka sekali gitu Prof. Kalau saya udah nggak begitu update, tapi masih ya diusahakan sekali 2 minggu sih. Harus Prof. Ya, tapi kalau jogging harus. Mencintai diri sendiri itu paling penting. Benar. Karena dengan kita mencintai diri kita itu nantinya akan berdampak. Betul. Buat orang-orang sekitar kita. Ya. Jadi kalau kita sendiri aja stres, gimana kita memperlakukan orang di kalau nggak sehat nggak kita? bisa ngapa-ngapain lah. Nggak bisa Prof. Jadi intinya itu ya yang seperti kata Prof tadi emang mencintai diri sendiri itu poin buat saya Prof. Luar biasa. Baik ya Prof ya. Prof, nanti dalam pelantikan dan Mukernas ISNU ya, kita akan mengusung tema tentang ISNU untuk Indonesia Emas dan peradaban dunia, gitu ya Prof ya. Mungkin Prof bisa menjelaskan apa saja program kerja utama dan visi misi yang akan dibahas dalam Mukernas dengan tema tersebut. Nah, fokusnya ke arah mana nih antara Indonesia Emas dan peradaban dunia? Ya, saya bilang ke teman-teman ya bahwa ISNU ini harus engage terhadap program pemerintah. Kita harus lahir batin, bersedia untuk menjadi mitra strategis, mitra sosial, ekonomi, budaya pemerintah. Bagi saya itu, ya kata Imam Asy-Syafi'i, ya tasarruful imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Ya, kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu kan berorientasi kemaslahatan. Pada kemaslahatan. Sehingga ISNU harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial untuk menjaga merawat Indonesia. Harus mengambil peran yang relevan bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat, bangsa, dan negara. Jadi ISNU harus berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam meningkatkan sumber daya manusia. Apalagi ISNU ini kan entitas yang cukup besar dan juga punya ekspertis yang sangat melimpah dari berbagai latar belakang. Ya. Bagi saya ini harus disinergikan, harus diorkestrasi. Kekuatan-kekuatan, keahlian-keahlian yang fragmented, berserakan di mana-mana ini harus kita satukan, sinergikan untuk menjadi sebuah kekuatan produktif, kontributif untuk membantu pemerintah. Jadi dalam hal pendidikan misalnya, Indonesia tantangannya masih cukup besar. Ya. Jauh. Angka partisipasi kasar kita, pendidikan dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi, masih kalah kita dengan Malaysia. Apalagi Singapura ya. Jauh sekali kita dari Asia Tenggara saja kita jauh. Apalagi Eropa, Amerika, negara-negara maju kita masih tertinggal lah. Jadi sumber daya manusia kita ini masih secara kuantitatif melimpah, tapi secara kualitatif masih tantangannya banyak. Dan ISNU harus berperan di situ. ISNU harus menjadi ya garda terdepan untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, human capital, karena ya education plays the most important role in increasing the quality of human resources. Ya, jadi pendidikan itu adalah yang paling fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Jadi pendidikan harus mengambil peran di situ. Kemudian dari sisi ekonomi juga, pemberdayaan ekonomi umat, kita harus mengambil peran. ISNU ini banyak
tokohnya, banyak akademisinya, banyak pejabatnya juga, banyak birokratnya, profesionalnya banyak. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa disinergikan, bisa diberdayakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita. Contoh sederhana ya, yang kebetulan mungkin bagian dari apa yang selama ini saya lakukan. Saya kebetulan diberi amanah sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Nah, potensi wakaf Indonesia kan besar sekali tuh. Besar, luar biasa. Kita punya titik wakaf itu sekarang 451.000 titik. Itu sangat besar. Meskipun memang ya sekarang sebagian besarnya masjid, kuburan, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kan keren ya. Tapi banyak juga yang berpotensi diproduktifkan. Dan sudah banyak tanah-tanah wakaf produktif kita. Nah, ke depan ISNU harus berperan di sini. Bagaimana memproduktifkan tanah-tanah wakaf yang selama ini idle. Bagaimana ISNU berperan mengkapitalisasi potensi umat yang sangat dahsyat ini. Dalam bidang wakaf misalnya, dalam bidang zakat, infak, sedekah, segala macam. Menurut saya Indonesia harus menjadi pusat ekonomi syariah dunia ya. Harusnya. Dan saya kira banyak langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga terkait dengan partisipasi atau inklusi literasi keuangan syariah yang masih rendah. Padahal kita ini umat Muslim terbesar dunia. Di dunia. Tapi literasi kita tentang keuangan syariah kan masih rendah. Apalagi inklusi atau engagement kita itu masih sangat menantang ya, challenging bagi saya. Sehingga itu harus dikapitalisasi oleh ISNU. ISNU harus berperan di situ. Apalagi dalam kondisi geopolitik global dan kondisi makroekonomi Indonesia juga menurut saya masih challenging ya, masih menantang banget, membutuhkan partisipasi masyarakat secara umum. Nah, inilah yang harus kita syukuri, kita banggakan bahwa Indonesia ini negara bangsa yang menurut saya engagement civil society-nya itu diantara yang paling besar. Mungkin di dunia ya, teman-teman boleh melakukan riset ya, tapi keterlibatan masyarakat dalam proses berbangsa bernegara, itu masyarakat kita itu luar biasa. Kita punya ormas kan, punya NU, ISNU di dalamnya tentunya punya Muhammadiyah, punya Al-Wasliyah, punya Matlaul Anwar, punya Jamiat Khair, punya Persis, banyak sekali. Dan ini semua yang saya sebut mereka ini sebagai infrastruktur sosial Indonesia yang kokoh. Jadi Indonesia itu kokoh di samping karena ideologi kita Pancasila yang menyatukan kita semua, itu juga karena kita punya infrastruktur sosial. Ormas-ormas tadi ini, pesantren-pesantren ini. Mereka inilah yang menjaga Indonesia sebenarnya, menjaga ideologi kita, kemudian juga berkontribusi sangat fundamental. Jadi inilah yang menurut saya patut kita syukuri. Salah satu saya menyebutnya sebagai karakteristik feature of Indonesian Islam. Jadi kekhasan fundamental Islam Indonesia itu adalah ormas-ormas keagamaan itu menjadi infrastruktur sosial yang fundamental, menjaga merawat Indonesia ini. Berikutnya lagi ya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menurut saya sangat produktif dan juga sangat mesra bahkan. Inilah kekuatan Indonesia dan ISNU harus berada di garda terdepan untuk merawat, menjaga Indonesia dengan berkontribusi mengambil langkah-langkah fundamental, menjadi saya menyebutnya sebagai fundamental enabler. Pemungkin enabler untuk mendukung strategi pemerintah mencapai mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045. ISNU menjadi enabler dengan meningkatkan berkontribusi meningkatkan human capital kita. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, Prof ya. Aduh, ini pembahasannya luar biasa. Serius amat ya? Daging semua ini, Prof. Oke,
Prof, Astacita Presiden tadi yang masih berkaitan ya Prof ya. Astacita Presiden Prabowo secara eksplisit kan mentargetkan penguatan pembangunan SDM yang tadi juga Prof sudah sebutkan ya Prof ya. Sains dan teknologi. Nah, masih menanyakan lagi bagaimana ISNU merumuskan program-program konkretnya itu Prof untuk mencetak dan memperdayakan sarjana-sarjana ISNU. Ya tadi itu, jadi saya tadi beberapa kali menyebutnya ISNU ini entitas epistemik. Entitas di situ berkumpul para akademisi, para ilmuwan, profesor. Kita punya profesor itu ribuan. Doktor kita apalagi, masternya banyak banget. Nah ini kan sumber daya manusia yang melimpah. Ini harus disinergikan, harus dikanalisasi, harus diberdayakan. Nah, ISNU bersedia, siap, lahir batin, mendukung pemerintah. Jadi, ISNU harus terlibat dalam pemerintahan, ISNU terlibat dalam pendidikan, ISNU harus menjadi profesional, dan ISNU sebagai sebuah organisasi harus bisa mengorkestrasi resources yang melimpah ini. Selain itu nanti juga ISNU harus punya program-program real, program-program konkret, aktivitas-aktivitas konkret untuk mengorkestrasi resources yang melimpah ini. Gitu. Jadi ISNU tidak cukup sekedar, ya ISNU kan sudah aktif di sana, ISNU sudah ada di situ, dan seterusnya. Harus ada aktivitas. Nanti kita desain bersama-sama. Dan insya Allah semoga Rakernas ini menjadi momentum untuk kita mengkomunikasikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita dalam bentuk program. Karena sekarang tagline kita kan ISNU berdampak, ISNU berdaya. Jadi dua tagline ini, dua kalimat ini, kata berdampak, berdaya, menurut saya sederhana tapi itu sangat luar biasa jika itu bisa kita wujudkan. Nanti insya Allah semoga teman-teman kita semua berkomitmen untuk berkhidmah untuk umat, untuk bangsa dan negara. Resources yang kita miliki yang sangat besar ini kita coba sinergikan bersama-sama ya. Tentu membutuhkan kerjasama secara kolektif ya. Sekali lagi ISNU harus punya identitas kesarjanaan tadi. Ya kesarjanaan artinya ya tentu punya komitmen dan punya keahlian. Nah, itu yang kita mau sinergikan dalam pendidikan, dalam ekonomi, bahkan dalam politik. Politik yang saya maksud ya high politik. ISNU harus bisa memberikan perspektif. Ya, memberikan masukan, meskipun sebagai lembaga tentu bersama dengan NU kita tidak terlibat dalam politik praktis ya, tapi memberikan pandangan, memberikan perspektif, memberikan insight, worldview tentang kondisi bangsa secara makro. Saya kira hal yang juga ISNU harus berikan begitu. Ya. Ya, tadi Prof kita berbicara tentang ISNU adalah bagian dari otonom Nahdlatul Ulama. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan visi dan misi ISNU, tetapi tetap sejalan nih dengan Nahdlatul Ulama, Prof. Ya, betul. Jadi ISNU ini badan otonom, tetapi secara kelembagaan bagian dari ISNU kan, bagian dari NU. Sehingga nafas perjuangannya, visi misinya tentu tidak boleh bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ini tidak berarti bahwa ISNU tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif, tidak bisa independen dalam meng-create program-programnya. Saya kira tidak. Jadi kita berjuang bersama NU, mendukung, mensupport, mendapatkan arahan tentunya direktif dari PBNU untuk kita bisa berkontribusi dalam berkhidmah kepada umat, bangsa dan negara. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman ISNU ini kan memang secara kultural dan struktural bahkan memang dari NU juga. Jadi ya itu sudah secara otomatis lah
by nature ya. Memang sudah ya taken for granted lah. Kita ini semuanya NU, sehingga ya sejalan dengan visi misi NU. Oleh karena itu saya berharap kita semua teman-teman ISNU harus paham, mengetahui visi misi NU itu apa. Kemudian dasar perjuangannya, filosofinya, program-programnya, bahkan aktivitas-aktivitasnya sebagus mungkin kalau bisa sinergis, bisa kolaboratif. Ya, kita mendapatkan arahan dari secara kelembagaan juga, tokoh-tokoh kita juga, senior-senior kita, para ulama, para kiai kita juga menjadi bagian yang harus kita konsultasi ya, jadikan rujukan kita semua untuk beraktivitas. Saya kira itu sudah pasti. Ya. Luar biasa ya Prof ya, tidak terasa kita sudah sampai di ujung waktu ya Prof ya. Banyak sekali ilmu dan wawasan yang sudah Profesor bagikan kepada kita. Sebelum saya akhiri ya Prof ya, adakah pesan terakhir untuk pendengar setia podcast TVNU Prof, terutama terkait dengan peran sarjana NU dalam membangun bangsa dan menghadapi tantangan ke depan, gitu, Prof. Ya, NU harus berdaya dan harus berdampak. Okay. Ya, berdaya dalam artian seluruh resources yang ada di ISNU ini harus punya kapasitas, punya aktivitas, punya punya sesuatu yang bisa dihidmahkan, bisa dikontribusikan, sehingga ISNU ini betul-betul berdampak. Jadi eksistensi ISNU ini dirasakan dampaknya, manfaatnya bagi bangsa dan negara. Saya sering mengatakan begini, kualitas keberagamaan kita itu sangat ditentukan oleh kualitas dampak yang kita berikan kepada masyarakat. Benar. Kualitas kesolehan kita juga sangat berkorelasi dengan kualitas dampak yang kita berikan. Jadi bahkan kesolehan vertikal kita itu juga harus impactful terhadap kesalehan sosial kita. Karena memang kita ini kan konteksnya diciptakan Tuhan sebagai khalifah. Sebagai khalifatullah fil ard. Yang artinya harus impactful dong. Iya. Harus punya dampak kepada sesama manusia dan juga kepada alam. Inna aradna al-amana 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahu al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi ya kita semua tahu bahwa amanah itu kan diserahkan kepada langit dan bumi, tapi mereka nggak bisa, merasa lemah. Ya, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Dan saya kira ya inilah tujuan kita hidup. Ya, tujuan kita hidup itu mengurus bumi. Harus berdampak, harus berdaya. Untuk bisa berdampak harus berdaya dulu. Jadi ISNU harus berdampak, oleh karena itu harus berdaya. Secara akademik, sosial, bahkan juga ekonomi gitu, supaya dampaknya lebih besar. Benar. Ya. Luar biasa sekali ya. Ya, makasih. Masya Allah. Sudah. Alhamdulillah. Close-nya nanti sendiri ya? Oke. Oh, langsung aja ya. Close-nya mana nih? Penutup ya. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan pencerahannya di sela kesibukan Prof. Akhirnya bisa meluangkan waktu untuk TVNU. Demikianlah obrolan kita dengan Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin, tokoh intelektual muslim yang menggeluti bidang hadis yang kini mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya marilah kita menunggu, jangan lupa untuk mengikuti terus podcast Serambi Nusantara untuk episode-episode menarik selanjutnya bersama saya, Rahmi Meldayati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.